Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai masalah kesejahteraan sosial pada pengemis perempuan dan anak di Jalan Ahmad Kapten Rifai, Kota Palembang. Adapun anggota dari kelompok 6 ini, yang pertama itu ada Alsa Apriani, Ama Arfandi, Feti Arista, dan Naswa Syahira Oktaviani. Selanjutnya ada pendahuluan atau latar belakang mengenai masalah yang kami teliti ini. Seiring dengan berkembangnya zaman, perubahan yang terjadi sangat cepat dengan penuh rintangan, tantangan, dan ancaman, yang mana dapat dirasakan sejak tahun 2020 hingga tahun sekarang, yaitu tahun 2023. Sehingga situasi dunia saat ini digambarkan sebagai volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, atau biasa dikenal dengan sebutan VUCA di era sekarang. Banyak sekali permasalahan yang terjadi, mulai dari permasalahan kesejahteraan sosial, pendidikan, ekonomi, sehingga berdampak pada semua orang yang ada di dunia ini. Khususnya pada kali ini itu pada kasus bagi perempuan dan anak yang memilih jalan alternatif menjadi seorang pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam sehari-hari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Alsa Apriani. Kepada saudari Alsa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai metode yang kami gunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan berupaya memahami secara jelas tentang permasalahan kesejahteraan sosial bagi pengemis perempuan dan anak di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif guna memperoleh gambaran yang tepat dan utuh tentang suatu gejala secara alamiah melalui metode pengumpulan data fenomenologi, yaitu berkaitan dengan observasi dan wawancara kepada partisipan untuk mengetahui fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Kapten Ahmad Rifai di Kota Palembang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 3 orang perempuan dan 6 orang anak. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan individu yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial. Teknik penempatan sampel dengan cara memilih sampel berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian. Sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian tersebut dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Alsa. Pemaparan materi selanjutnya mengenai hasil penelitian dari apa yang kami teliti akan dibahas oleh saudari kami yaitu Naswa Syahira Oktaviani. Kepada Naswa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saat ini saya akan membacakan tentang hasil dari penelitian kami, yaitu hasil yang telah kami teliti melalui pendekatan observasi dan wawancara didapatkan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak yang menjadi pengemis di Jalan Kapten Ahmad Rifai Kota Palembang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial, faktor hukum, dan faktor pendidikan. Ketiga subjek yang telah kami wawancarai mempunyai tempat tinggal yang tetap. Akan tetapi, karena adanya tuntutan untuk keberlangsungan hidup, maka mereka memilih jalan alternatif dengan menjadi seorang pengemis di jalanan. Berdasarkan wawancara terhadap subjek pertama yang bernama Irawati dengan usia 40 tahun yang beralamatkan di daerah Pelaju, subjek ini mengatakan bahwa sudah menekuni menjadi pengemis setelah badai COVID melanda Indonesia tahun 2019. Subjek pertama mengemis dengan cara meminta belas kasihan orang lain seraya duduk di trotoar jalanan. Berdasarkan hasil dari wawancara, subjek pertama sudah mempunyai suami yang bekerja sebagai tukang sol sepatu dan memiliki 3 orang anak, yang bernama Dewi berusia 10 tahun, Dewa berusia 3 tahun, dan Dina berusia 1 tahun yang juga ikut menjadi pengemis di jalanan. Subjek pertama mengatakan bahwa lewat mengemis, ia mendapatkan bantuan berupa uang dan juga bantuan lain seperti makanan, pakaian, dan buku bekas. Pada wawancara subjek kedua, terdapat perbedaan kasus, bahwa subjek kedua mengemis dengan cara meminta-minta di lampu merah pada pengendara motor dan mobil. Subjek kedua bernama Sutria dengan umur 38 tahun yang tinggal di daerah Demang Lebardaun. Subjek kedua telah berkeluarga, namun suami subjek sudah meninggal dunia
10 bulan yang lalu. Dan subjek hanya memiliki satu orang anak bernama Vita yang berusia 8 bulan yang selalu subjek gendong saat sedang mengemis. Subjek kedua biasanya mendapatkan uang dengan nominal sekitar 30.000 hingga 50.000 per hari dari hasil mengemis. Selanjutnya dari subjek ketiga, terdapat persamaan kasus dengan subjek pertama, yaitu mempunyai keluarga yang lengkap dengan 2 orang anak yang bernama Gilang berusia 7 tahun dan Rafli berusia 5 tahun, serta suami yang bekerja sebagai tukang es keliling. Subjek ketiga tersebut bernama Eti dengan usia 36 tahun yang tinggal di daerah Bukit Baru. Subjek ini sudah menjadi pengemis dari tahun 2022 hingga sekarang, dan dari wawancara yang kami dapat, subjek ketiga ini berpenghasilan sekitar 20.000 hingga 40.000 per hari. Subjek ketiga mempunyai keterbatasan fisik, yaitu kelumpuhan kaki di bagian kiri karena mengalami stroke ringan sehingga subjek memutuskan untuk menjadi pengemis di trotoar jalan. Berdasarkan hasil dari wawancara, ditemukan bahwa ketiga subjek mempunyai masalah kesejahteraan sosial yang serupa, di mana faktor yang paling berpengaruh terhadap masalah kesejahteraan sosial pada ketiga subjek ini ialah faktor ekonomi dan faktor sosialnya. Faktor ekonomi yang terjadi didasari oleh penghasilan yang tidak menentu, sehingga ketiga subjek tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memilih untuk menjadi seorang pengemis. Sedangkan pada faktor sosial didasari oleh kondisi lingkungan keluarganya yang mempunyai banyak kebutuhan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Najwa atas pemaparan mengenai hasil penelitian ini. Selanjutnya, diskusi akan dibahas oleh rekan saya yaitu Feti Arista. Kepada saudari Feti disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan diskusi dari penelitian kami. Jadi dalam penelitian ini kami membahas tentang masalah kesejahteraan sosial, di mana masalah kesejahteraan sosial di Indonesia ini cukup banyak terjadi. Tentunya kami merujuk dan lebih spesifik membahas tentang perempuan dan anak, di mana kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia itu masih sangat tinggi, di mana mereka melakukan kegiatan yang secara instan, yaitu menjadi seorang pengemis, karena kesejahteraan sosial mereka itu dirasa tidak membuat mereka itu sejahtera, sehingga mereka melakukan kegiatan mengemis ini dengan beberapa faktor. Yang pertama itu faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi itu terjadi yang pertama karena mereka merasakan bahwa kehidupan sehari-hari mereka itu di bawah rata-rata pada umumnya. Mereka merasa kehidupan sehari-hari mereka itu tidak mencukupi untuk menghidupi keseharian mereka, di mana mereka itu bisa dianggap golongan bawah yang berada pada garis kemiskinan. Kemudian ada faktor sosial budaya, yang mana menghambat para pengemis itu untuk maju. Misalkan para pengemis ini tidak mau terikat oleh aturan dan norma. Kemudian kehidupan pengemis itu cenderung bebas sesuai dengan kemauannya sendiri. Kemudian ada pun berkaitan dengan hukum. Sebenarnya hukum di Indonesia ini sudah cukup ketat, namun belum efektif. Karena walaupun sudah banyak Satpol PP yang mengawasi para pengemis ini, namun tetap saja masih banyak para pengemis di jalanan. Di mana data yang didapatkan dari subjek pertama pada penelitian kami ini bahwa mereka itu belum pernah ditangkap oleh Satpol PP. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengemis-pengemis di Indonesia dan penegakan hukumnya itu dirasa kurang efektif begitu. Kemudian adapun dari segi pendidikan, di mana ini berkaitan pada anak-anak pengemis, yang mana dari subjek 1, 2, dan ketiga itu mereka mengajak anak-anak mereka untuk mengemis, di mana hal ini sudah melanggar gitu, melanggar tentang hak-hak pendidikan anak, di mana seharusnya anak-anak itu di usia mereka itu bermain, bersekolah, tapi ini mereka harus mengemis gitu untuk keberlangsungan hidup mereka. Hal ini juga sesuai dengan jurnal yang
diteliti sebelumnya, yaitu dari jurnal Putri 2021, bahwa problem-problem dari pengemis ini masih sangat banyak. Dikaitkan pula bahwa kesejahteraan antara perempuan dan anak itu cukup tinggi. Sesuai dengan penelitian kami, bahwa selaras antara jurnal sebelumnya dengan penelitian yang kami bahas, bahwa perempuan dan anak di Indonesia ini masalah kesejahteraannya itu semakin meningkat dan bahkan bisa dibilang masih tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fetri atas paparannya mengenai diskusi dari penelitian mengenai masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya, selesai sudah paparan materi kami mengenai masalah kesejahteraan sosial. Adapun kesimpulan dari penelitian kami ini berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui pendekatan observasi dan wawancara terhadap 3 subjek yang menjadi pengemis di Jalan Kapten Amarifah Kota Palembang, ditemukan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial yang mereka alami disebabkan oleh adanya faktor ekonomi, sosial hukum, dan adanya pendidikan, ketidakstabilan penghasilan, dan keterbatasan lingkungan. Tiga subjek ini memilih menjadi seorang pengemis sebagai jalan alternatif mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun mereka memiliki tempat tinggal, tetapi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka menjadi seorang pengemis. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami selaku kelompok 6 mengenai masalah kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak. Mungkin jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, kepada Allah sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.